Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala ni'matillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkumpul di dunia dan akhirat dalam kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana supaya sholat kita itu khusyuk. Karena banyak ya ketika kita sholat setelah membaca takbir Allahu Akbar, maka segala permasalahan dunia itu datang pada pikiran kita. Masalah kantor, masalah rumah, bahkan yang lupa saja datang waktu sholat. Nah, karena dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika kita sholat, setan akan datang. Kata setan, udkur kada, udkur kada, udkur kada. Hei, fulan, ingatlah kau pada ini, ingatlah kau pada ini, ingatlah. Jadi banyak yang mengganggu ketika kita sholat. Nah, di sini ada penjelasan yang mana diantaranya dijelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, supaya kita khusyuk di dalam sholat, maka dimulai dari wudhu dulu. Karena kalau wudhunya benar sesuai tuntunan-tuntunan ajaran Islam, sesuai sunnah-sunnah Rasulullah, maka dampaknya sholatnya juga akan khusyuk. Tetapi jika wudhunya itu tidak khusyuk, maka sholatnya juga tidak akan khusyuk. Karena wudhu dan sholat itu berkaitan. Apabila tidak sah wudhunya, maka tidak sah pula sholatnya. Maka kita memperbaiki dari wudhu dulu supaya sholat kita hadir kekhusyuan, sehingga jaminan orang yang khusyuk itu akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidupnya akan tentram, rezekinya akan lancar, hidup berkeluarganya akan tenang, sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang akan bahagia itu orang yang di dalam sholat itu ada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara khusyuk yang pertama, ketika kita wudhu, kita harus ingat di dalam kolbu bahwa kita wudhu ini berniat ingin tobat dari dosa kecil. Karena setelah wudhu, jika wudhunya benar, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam wudhu itu hadirkan hati kepada Allah supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah wudhu, ketika kita berangkat ke masjid, jangan pernah berkata selain berkata yang dianjurkan seperti zikir. Jangan ngobrol dulu setelah wudhu, ngobrol dulu setelah wudhu, makan dulu. Jangan, itu akan berdampak dalam kekhusyuan sholat. Maka dengan itu setelah kita wudhu, jangan banyak bicara, berzikir ketika kita berangkat ke masjid. Nah, setelah kita sampai di masjid, kita mau melaksanakan sholat, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan, kita membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atau a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Setelah itu bacakan surah Al-Ikhlas, kemudian surah Falaq, surah An-Nas. Jadi ketika kita mau berniat, kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas, surah Falaq, surah An-Nas. Kemudian di dalam hati kita berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku di dalam sholat supaya aku terbebas dari godaan setan. Dan ya Allah hadirkanlah rasa kekhusyuan di dalam sholatku supaya aku mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Karena kata Rasulullah, kebahagiaanku ini tidak ada selain di dalam sholat. Jadi Rasulullah mendapatkan kebahagiaan ini ketika dia sholat. Maka ikhwan fillah, supaya kita khusyuk di dalam sholat, karena khusyuk jaminan orang-orang yang iman dan akan dapatkan kebahagiaan, maka kaifiyah yang tadi saya sebutkan, coba laksanakan. Setelah wudhu jangan banyak berbincang, jangan banyak ngobrol terkecuali zikir kepada Allah. Kemudian setelah sholat kita baca ta'awudz dulu, kemudian surah Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Setelah itu kita berdoa kepada Allah di dalam hati, minta ya Allah hadirkanlah kekhusyuan di dalam sholatku supaya aku mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam sholatku.
Setelah itu baru kita niat sholat. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjalankan sholat dihadirkan oleh Allah rasa khusyuk, sehingga orang-orang yang khusyuk itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terkecuali orang-orang yang khusyuk yang bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.